Hai cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik dan seram. Dan kali ini khusus banget aku memenuhi permintaan dari kalian yang banyak banget minta ke aku buat ngebahasin tentang KKN di Desa Penari. Dan ini sebenarnya kisah ini tuh udah viral beberapa bulan yang lalu dan sebenarnya mungkin udah basi karena banyak banget ya YouTuber yang udah membahas soal ini. Nah, tapi karena cuca yang aku meminta ini dan merequest ini, dan tentunya aku akan penuhi. Dan selamat menonton karena ini tuh cukup panjang cuy. Langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik dan seram. Jadi cuy, kisah tentang KKN di Desa Penari ini menjadi benar-benar viral beberapa bulan yang lalu setelah diposting di salah satu akun Twitter yang bernama @simplem81378523. Nah, kisah ini tuh menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh beberapa orang mahasiswa yang melakukan KKN di sebuah desa di akhir tahun 2009. Nah, karena ini merupakan kisah nyata yang cukup sensitif cuy, cerita yang cukup mengerikan dan juga menyedihkan, so dari narasumber pun meminta untuk tidak disebutkan nama asli mereka dan juga nama kampus mereka serta nama desa tersebut. Jadi semua yang ada di cerita ini tuh merupakan nama samaran dan juga inisial semata. Kisah ini tuh bermula dari 6 orang mahasiswa yang ingin melakukan KKN. Nah, 6 orang ini ada 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Nah, tapi mereka semua ini hanyalah berteman cuy, jadi nggak ada yang berpasang-pasangan. Nama mereka adalah Nur, Ayu, Widya, Wahyu, Anton, dan Bima. Nah, tapi sebelumnya yang melakukan observasi adalah Widya, Ayu, dan kakaknya Ayu yang bernama Mas Ilham. Jadi mereka ini pun diantarkan ke sebuah desa yang kurang lebih perjalanannya itu 5 jam sampai dengan 6 jam gitu cuy. Desa ini tuh cukup terpencil karena setelah melakukan perjalanan dengan mobil, mereka itu harus melanjutkan kembali perjalanannya dengan motor cuy. Karena jalan yang harus dilewati untuk menuju ke desa ini adalah jalan setapak kecil yang kiri dan kanannya itu masih hutan belantara. Dan sesampainya mereka bertiga di desa tersebut, mereka pun meminta izin kepada sang kepala desa. Kepala desa di sana bernama Pak Prabu. Yang awalnya Pak Prabu ini tuh kayak menolak gitu loh cuy, kayak enggak deh, enggak boleh katanya gitu. Nah, tapi Mas Ilham pun kembali membujuk Pak Prabu karena dia bilang bahwa adiknya ini benar-benar membutuhkan tempat untuk KKN. Dan mereka pun berjanji untuk enggak macem-macem dan benar-benar berlaku sopan selama melakukan kegiatan KKN di desa ini. Nah, karena diyakinkan begitu, jadi Pak Prabu ini pun memberikan izin kepada mereka untuk melakukan KKN di desa tersebut. Dan kemudian Pak Prabu pun mengajak 3 orang ini untuk survei dulu di desa tersebut. Dan ketika mereka itu lagi keliling, si Nur ini pun melihat sosok yang tinggi, hitam, dengan matanya yang merah menyala di sebuah batu gitu cuy. Nah, tapi Nur ini pun tidak ingin menceritakannya kepada Ayu ataupun Mas Ilham karena tidak ingin menggagalkan rencana mereka untuk KKN di desa tersebut. Dan kemudian mereka pun pulang serta mengabari teman-teman mereka yang lain bahwa mereka itu udah mendapatkan desa untuk melakukan KKN. Salah satu temannya adalah Widya. Dan Widya ini pun pamit ke orang tuanya cuy. Dan ketika dia itu pamit dan packing barang gitu, orang tuanya apalagi ibunya itu benar-benar yang kayak berat banget untuk melepaskan Widya ini untuk pergi KKN ke desa tersebut. Yang kayak ada perasaan gak enak gitu loh cuy. Dan bahkan dia bilang, gimana kalau tahun depan aja gitu loh. Nah, karena si Widya ini benar-benar kekeh, benar-benar tetap mau pergi gitu kan, dia nggak mau untuk dihalangi, dan orang tuanya ini juga nggak punya alasan yang besar untuk melarang anaknya ini. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan anaknya untuk pergi KKN. Dan kemudian tibalah hari H di mana mereka harus berangkat. Mereka ini pun berangkat menggunakan mobil elf. Di perjalanan tuh udah mulai gerimis gitu. Terus ketika mobil mereka itu berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba ada bunyi yang mengagetkan seperti orang ngegebrak kaca gitu, dan mereka semua tuh menoleh. Ternyata seorang nenek-nenek
yang merupakan seorang pengemis cu. Dan ketika si Nur ini ngelihat ke arah wajah nenek itu pun mengatakan dengan bahasa Jawa gitu kayak jangan pergi. Nah tapi mereka ini pun gak peduli gitu, dianggapnya kayak ya udahlah cuma pengemis ini, dan mereka pun ngelemparin uang dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Seperti yang kita tahu, akses menuju desa ini tuh harus menggunakan motor. Jadi mereka itu berhenti di sebuah hutan yang berinisial D, kemudian menunggu para warga desa untuk menjemput mereka dengan motor. Kemudian sampailah 6 motor yang lumayan motor butut gitu cu, dan yang mengendarai itu adalah laki-laki parubaya semua. Dan mereka pun mulai meneruskan perjalanannya. Di perjalanan yang melewati jalan setapak, dengan kiri kanan adalah hutan, kemudian juga gerimis yang membuat jalan itu jadi berlumpur, serta suasana yang udah mulai gelap karena udah mau maghrib gitu. Dan kemudian si Widya ini mulai merasa menyesali gitu loh, bahkan dia itu bakal 6 minggu di sebuah desa yang sangat-sangat terpencil ini. Nah saat dia tuh lagi melamun gitu, dia tuh merasa benar-benar yang kayak lama banget di perjalanan. Ketika lagi sunyi-sunyinya ya, si Widya ini pun mendengarkan suara gamelan gitu. Nah tapi cu, dari sudut pandang Nur, dia tuh ngerasa normal aja, sekitar 30 menit dari jalan raya. Tapi Nur juga merasakan hal ganjil yang terjadi saat di perjalanan. Jadi saat lagi sunyi-sunyinya, Nur itu sayup-sayup mendengarkan suara gamelan gitu. Tiba-tiba dia juga mencium aroma melati. Ketika dia menoleh ke arah hutan belantara gitu, dia melihat satu sosok wanita yang sedang menari dengan selendang melenggak-lenggok mengikuti irama dari gamelan. Kalau dipikir emang gak masuk akal banget kan cu, kalau seorang wanita itu menari sendirian di malam hari di tengah hutan di dalam kegelapan. Dan mereka pun akhirnya sampai di desa tersebut dan disambut oleh Pak Prabu. Tiba-tiba si Widya ini langsung nyeletuk gitu yang kayak, ih Pak kok lama banget sih, kok terpencil banget sih ini tempatnya. Dia bilang gitu, dan Pak Prabu pun langsung ngejawab, apa iya kan cuma 30 menit dari jalan raya. Dan teman-temannya yang lain pun langsung nyaut, iya Widya cuma 30 menit kok, dia gitu. Sedangkan Widya ini aneh, dia pun ngerasa udah kayak sejam lebih gitu di perjalanan. Dan cu akhirnya keluhan dari Widya ini pun diabaikan. Kemudian tiba-tiba si Nur melihat ada sosok hitam dengan mata merah menyala lagi itu di balik pohon. Tapi lagi-lagi Nur ini hanya diam aja karena gak mau nakutin teman-temannya yang lain. Dan kemudian Widya pun langsung kayak negur Nur gitu. Widya pun nanya, Nur, tadi kamu dengar gak sih ada suara gamelan? Tiba-tiba Nur ini kaget banget, ternyata gak cuma dia aja yang ngedengerin suara gamelan. Akhirnya Nur ini pun menjelaskan kepada Widya kalau misalnya kita datang ke suatu tempat kemudian kita mendengarkan suara gaib dari gamelan, nah itu tuh ada 2 pertanda. Yang pertama adalah kita disambut atau ada pertanda buruk yang akan terjadi kepada kita. Ngedengar itu Widya pun langsung menenangkan Nur gitu yang kayak udah deh gak bakalan terjadi apa-apa, pokoknya tenang aja, kita jalanin aja semua ini. Dan kemudian cu, para mahasiswa ini pun diajak keliling desa sama Pak Prabu. Mereka itu diajak ngeliatin rumah warga, kemudian ada sinden yaitu tempat pemandian yang merupakan mata air, terus ada bilik-bilik kecil kayak candi kecil gitu buat mandi. Mereka juga melewati tempat pemakaman desa. Nah ini tuh uniknya cu, setiap batu nisan yang ada di pemakaman desa tersebut ditutupi oleh kain hitam. Kemudian pemakaman itu juga dikelilingi oleh pohon beringin serta banyak banget sesajen di sana. Nah sampai di situ si Nur ini pun ngerasa kayak nggak enak banget, badannya tiba-tiba nggak enak dan dia pun permisi untuk pulang. Dia tuh ngerasa kayak udah nggak bener nih. Akhirnya saat si Nur ini pulang, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Sampailah mereka ke Tapak Tilas. Nah Tapak Tilas ini cu merupakan jalan setapak yang kiri kanannya itu ada selendang merah gitu yang membatasi. Dan juga lengkap dengan janur kuning kayak orang nikah gitu. Sampai situ Pak Prabu pun langsung menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah batasan di mana kalian gak boleh sama sekali untuk melewati batasan ini. Tiba-tiba Ayu pun nyeletuk, Pak kenapa gak boleh gitu loh. Dia pengen tahu alasannya kenapa. Tapi kemudian Pak Prabu itu gak memberikan alasan yang kuat. Dia pun hanya bilang bahwa ini adalah batas hutan belantara. Jadi kalau misalnya kalian kesana kalian tuh bisa tersesat dan bahaya gitu.
Akhirnya mereka pun pulang ke tempat mereka menginap. Sampai di rumah, si Nur ini tuh langsung ngomong ke Ayu, kayaknya ada yang gak beres deh sama desa ini. Nah tapi si Ayu itu langsung meyakinkan Nur bahwa gak akan terjadi apa-apa. Udah deh, kamu tuh gak usah khawatir, pokoknya gak bakalan terjadi apa-apa. Nah jadi akhirnya sampailah mereka itu di jam tidur cuy. Jadi laki-laki dan perempuan itu dipisahkan rumahnya gitu loh. Dan mereka ini bertiga yang cewek-cewek tidur di dalam satu kamar. Tiba-tiba ketika kedua orang yaitu Widya sama Ayu ini udah tidur, tapi Nur sendiri yang gak bisa tidur gitu cu. Nur menatap ke arah langit-langit kamar yang langsung genteng gitu. Awalnya tuh banyak banget suara-suara bising yang kayak suara jangkrik dan lain-lain. Tiba-tiba suara itu tuh jadi sunyi gitu cu. Kemudian dari celah genteng, Nur itu kembali melihat ada mata yang merah menyala dan mata tersebut melihat ke arah Nur. Nur tuh bener-bener yang kaget banget, terus dia tuh menutupi mukanya dengan selimut sambil dia tuh ngebacain ayat kursi gak berhenti-berhenti cu. Nah mungkin karena si makhluk ini pun merasa terganggu dengan doa yang dilantunkan sama Nur ini, malah ada bunyi-bunyi kayak ngegebrak-gebrak barang gitu. Tapi si Nur ini gak nyerah, dia itu tetap ngebacain terus ayat kursinya sampai dia itu tidur sambil menangis. Keesokan harinya Widya pun mengajak Nur untuk mandi di sinden. Nah tapi Nur ini bilang, tapi aku duluan ya yang mandi. Terus si Widya ini bilang ya udah gak apa-apa. Nah pas Nur ini masuk ke dalam bilik-bilik kecil buat mandi gitu, Nur ini tuh langsung mencium ada bau daging busuk gitu cu. Nah tapi dia terusin aja, dia pun mandi. Nah tapi ketika dia itu menyiramkan air ke badannya, dia tuh ngerasa ada benda lain yang menyentuh tubuhnya selain air. Terus dia perhatiin lah di air, tiba-tiba dia lihat air itu tuh penuh dengan rambut gitu cu. Dan Nur pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Nah ketika dia udah selesai, dia tuh mau ngebuka pintu kan cu, tapi gak bisa gitu. Terus dia panggil-panggil Widya di depan, itu gak ada jawaban sama sekali. Sampai dia sadar bahwa di belakang dia ada makhluk yang sering kali dia lihat itu. Makhluk tinggi besar hitam dengan mata merah menyala serta dengan bulu yang penuh di tubuhnya yang diyakini sebagai genderuwo. Kemudian si Nur ini pun melemparkan makhluk tersebut dengan batu gitu dan akhirnya pintu tersebut bisa dibuka. Kemudian ketika dibuka, si Widya ini tuh bingung ngelihat muka Nur itu panik banget. Kemudian Widya pun masuk ke dalam bilik tersebut untuk mandi. Nah tapi dari luar Nur itu mendengarkan suara orang berkidung cuy yang kayak gitu, kayak lantunan Jawa gitu. Terus karena penasaran, Nur pun mencoba untuk ngintip ke dalam. Terkejut banget si Nur ini, yang dia lihat bukanlah Widya, tapi seorang penari yang sempat dia lihat waktu itu yang sedang membasuh badannya, dan kemudian penari itu pun menoleh ke arah Nur sambil tersenyum. Nah cuy, tapi dari sudut pandang Widya sendiri itu agak berbeda. Ketika si Nur masuk ke dalam bilik tersebut, ketika dia mandi, terus tiba-tiba bunyi air tuh berhenti. Si Widya ini pun langsung ngetok Nur gitu, tapi nggak dijawab sama sekali. Terus tiba-tiba ada suara orang berkidung juga cuy yang didengar sama si Widya ini. Nah tapi tiba-tiba si Nur pun membuka pintu dengan muka yang ketakutan. Serta Widya juga ngerasa ketika dia mandi, dia tuh selalu kayak ditontonin sama orang gitu. Dia merasa di dalam bilik itu tuh ada orang lain yang ngeliatin dia. Nah setelah selesai mandi, Widya ini pun langsung bertanya sama Nur, Nur sejak kapan sih kamu bisa berkidung kayak gitu? Nah dari sinilah si Nur ini tuh mulai benar-benar curiga banget bahwa memang ada sesuatu hal yang aneh atau ada hal yang gak beres di kampung ini. Akhirnya cuy, si Nur ini pun memberanikan diri untuk melaporkan dan menghadap ke Pak Prabu, dan dia pun datanglah ke rumah Pak Prabu. Ternyata sampai di rumah Pak Prabu ini sedang bersama dengan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini kayak orang pinter, kayak dukun gitulah yang ada di desa tersebut. Nah ketika dia datang itu cuy, udah tersedia 3 gelas kopi yang kayak udah tahu gitu loh bahwa Nur tuh bakalan datang. Terus tiba-tiba Mbah Buyut itu ngomong ke Nur, Cah Ayu, ini adalah kopi untukmu. Nah terus si Nur ini kan yang kayak bilang, maaf pak saya gak ngopi gitu. Nah terus si Mbah Buyut ini ngomong lagi, Cah Ayu gak baik untuk menolak rezeki. Ketika si Nur ini pun mencoba kopi tersebut, ternyata kopi ini tuh gak ada ampasnya dan berbau melati gitu. Padahal itu tuh kayak terlihat seperti kopi hitam pekat. Nah saat itu si Mbah Buyut pun menanyakan kepada si Nur kenapa dia datang ke sini.
Nah, Nur pun menceritakan bahwa dia itu selalu saja diikuti oleh sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang kemudian membuat Mbah Buyut dan Pak Prabu ini akhirnya menjelaskan kepada si Nur bahwa itu tuh bukan salah kamu, tapi karena kamu itu udah membawa sesuatu di badan kamu. Nah, jadi si Nur ini tuh memang udah ada penjaganya, sosok nenek-nenek yang memang ngejaga dia. Dan si Nur ini dengan penjaganya itu nggak bisa dipisahkan bahkan kalau misalnya dia dipisahkan itu tuh bisa menyebabkan bahaya banget buat Nur, bahkan sampai dengan kematian. Dan ternyata dijelaskan bahwa sosok yang dia bawa ini bentrok dengan penunggu yang ada di desa tersebut. Kemudian akhirnya si Nur ini pun pulang dan berjanji untuk datang lagi besok hari. Sampai di rumah malam itu Nur pun bermimpi. Dia mimpinya itu panjang gitu tapi di akhir mimpi dia tuh melihat Widya memeluk sebuah ular gitu. Kemudian kayak benar-benar dipelihara gitu Terus tiba-tiba Nur ini pun kebangun karena dia tuh ngedengar suara rame-rame gitu. Kaget banget dia ngelihat ternyata orang tuh emang udah berkumpul rame karena si Widya itu sedang menari di tengah sawah gitu. Tapi sedangkan di sudut pandang Widya sendiri itu agak berbeda. Dia tuh melihat Nur berjalan sendirian dan terus dia ikutin. Terus dia ngelihat Nur ini menari gitu Kemudian saat Widya ini bertanya, Nur ngapain kamu nari-nari di sini? Tiba-tiba sosok Nur ini tuh berubah jadi sosok yang sangat-sangat mengerikan banget. Sampai dia itu kaget Nah ketika dia itu tersadar ternyata dialah yang lagi menari di tengah sawah. Kemudian besoknya Nur ini pun langsung mendatangi lagi Mbah Buyut dan juga Pak Prabu. Terus Nur ini pun diajak ke sebuah batu di mana dia melihat pertama kali sosok yang mengerikan itu. Kemudian Pak Prabu pun menggorok ayam dan menyiramkan darah ayam tersebut ke batu itu. Kemudian Nur pun kaget banget ketika dia lihat makhluk yang mengerikan itu muncul lagi dan menjilati darah yang ada di batu tersebut. Tiba-tiba Mbah Buyut pun menarik ubun-ubun Nur serta Nur ini jadi gak bisa lagi ngelihat hal-hal mistis yang ada di desa tersebut. Keesokan harinya mereka pun melakukan proker. Kemudian mereka itu dibagi-bagi menjadi grup gitu yaitu Ayu dengan Bima, Wahyu dengan Widya, dan Nur dengan Anton. Terus si Anton ini banyak cerita sama Nur bahwa dia ini agak curiga sama Bima. Karena dia tuh sering kali mendengarkan Bima ini tuh kayak ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri. Terus sering kali ngedengerin suara cewek ada di kamar Bima. Tapi ketika ditunggu-tungguin gak ada yang keluar gitu loh. Cuma Bima sendirian, gak ada cewek. Nah terus ketika ngedengerin cerita tersebut, Nur tuh gak percaya sama sekali. Karena yang dia tahu Bima ini memang orangnya sangat-sangat religius gitu. Karena mereka dulunya satu pesantren. Terus si Anton ini pun bilang, kalau kamu gak percaya, ayo kita langsung lihat aja ke kamarnya si Bima. Dia itu sering nyimpen sesajen di bawah tempat tidurnya. Nah karena ngedengar hal itu, langsung aja si Nur sama Anton ini datang ke kamar Bima. Terus ngeliat benar aja emang ada sesajen gitu di bawah tempat tidur si Bima. Terus kaget banget lah si Nur ini saat ngeliat di sesajen itu tuh ada foto si Widya, sahabatnya. Terus si Nur ini pun mencoba untuk mendekat ke lemarinya si Bima, tapi tiba-tiba ada ular warna hijau gitu dan ngebuat mereka itu kaget terus saling pandang gitu. Akhirnya mereka nggak ngelanjutin lagi. Kemudian sejak saat itu si Nur ini tuh mulai curiga sama Bima dan seringkali melihat gerak-gerik Bima. Gak cuma itu, Bima juga seringkali menaburkan bunga di tempat duduk yang biasa diduduki oleh Widya. Pantas aja si Widya ini tuh jadi sering kayak kesurupan gitu Nah jadi suatu hari si Widya ini tuh lagi jalan menuju ke arah dapur gitu. Terus dia lihat ke kiri ke arah kamar, dia lihat si Nur itu lagi sholat. Terus dia jalan lagi ke arah dapur, tiba-tiba sampai di dapur dia ngeliat si Nur ini tuh lagi minum. Kaget banget dia kan sampai gemeteran gitu. Terus langsung aja teman-temannya bilang, ya udah kasih minum. Nah ketika si Widya ini dikasih minum tiba-tiba tangannya ini masuk ke dalam mulutnya. Terus ngambil ada rambut yang panjang banget gitu masuk ke dalam mulutnya. Padahal mereka itu minum dari satu kendi yang sama Nur. Sedangkan Nur tuh gak ngerasa apa-apa. Sedangkan Widya itu ada rambut di dalam mulutnya. Makin banyak hal yang aneh terjadi sama Widya, ngebuat Nur ini tuh makin jadi penasaran sama apa yang dilakukan sama Bima. Nah terus Bima ini juga seringkali dilaporkan masuk ke tapak tilas jadi daerah yang terlarang itu. Nah jadi si Nur ini akhirnya mencoba untuk mengikuti Bima dan mencari Bima di daerah tapak tilas tersebut.
Akhirnya si Nur ini pun nekat untuk mengikuti Bima untuk melewati daerah Tapak Tilas atau daerah terlarang tersebut. Nah awalnya si Nur ini tuh kayak nggak nemuin jalan gitu loh cu, ada batang besar doang. Kemudian dia bingung gitu loh. Nah akhirnya dia tuh tetap mencari jalan lagi sampai dengan dia itu menemukan sebuah bangunan kayak bekas sanggar gitu cu. Kenapa dibilang bekas sanggar? Karena banyak banget bekas-bekas alat gamelan gitu kayak gendang dan banyak banget alat musik tua yang udah berdebu yang ada di ruangan tersebut. Tapi alangkah kagetnya si Nur ini cu saat mendapati sesuatu yang tidak senonoh. Apa itu? Yang dilakukan oleh Bima dan juga Ayu di tempat terlarang ini cu. Jadi dia tuh kaget banget, ternyata di situ ada Bima dan Ayu yang sedang melakukan hal yang dilarang di tempat yang terlarang. Ayu pun benar-benar malu banget cu sama si Nur ini karena udah memergoki dia tuh melakukan hubungan dewasa di tempat tersebut. Dan Bima pun langsung berjanji sama Nur buat akan menikahi Ayu setelah mereka selesai kuliah. Dan Bima ini pun benar-benar memohon banget sama si Nur supaya Nur ini tuh enggak melaporkan apa yang mereka lakukan di tempat tersebut. Dan ternyata cu di hari yang sama Widya dan juga Wahyu ini pergi ke kota gitu buat ngebeli barang-barang yang mereka butuhkan buat proker. Terus ketika mereka pulang motor mereka itu tiba-tiba mogok cu. Dan kemudian mereka tuh bertemu sama beberapa orang gitu yang bilang mau menolong mereka. Terus kayak ya udah ditolongin, kalian kesini aja dulu, masuk aja dulu. Tiba-tiba mereka itu lihat kayak orang tuh rame banget, lagi ada pesta gitu cu. Di situ tuh ada orang menari, orang joget-joget, orang bernyanyi, terus juga orang main gamelan, main musik dan banyak banget makanan gitu cu. Saat di pesta tersebut si Wahyu ini tuh makannya banyak banget gitu loh cu. Bahkan mereka itu dibungkusin makanan di dalam koran gitu untuk dibawa pulang. Sampai di rumah cu, mereka berdua ini pun menceritakan bahwa mereka itu di jalan sempat mogok terus dibantuin sama orang, malah diajak ke sebuah pesta yang asik banget, terus mereka tuh diajak makan banyak banget dan bahkan mereka itu dibungkusin makanan di dalam koran. Nah terus kata teman-temannya, kok bisa sih bukannya di jalan itu semuanya hutan, nggak ada desa lain di sini. Tapi mereka bilang enggak kok, kita aja ketemu loh sebuah desa yang sedang ada pesta gitu. Terus mereka pun bilang, itu lihat aja nih kita bawa makanan yang udah dibungkusin dari situ. Terus mereka tuh kaget banget cu, ternyata bukannya dibungkus oleh koran tapi dibungkus sama daun pisang. Terus ketika dibuka makanan itu ternyata bukan makanan tapi kepala monyet yang masih dengan darah segar dan lendir gitu. Setelah kejadian itu cu, si Wahyu pun jatuh sakit selama 3 hari ya. Entahkah dia shock atau memang dia kayak ketempelan atau ketegoran sama orang-orang yang ada di pesta gaib tersebut. Jadi cu, setelah si Nur ini memergoki Ayu dan Bima ya, dia itu jadi makin kepo gitu kan. Akhirnya si Nur ini tuh mulai mencari tahu, terus memperhatikan terus menerus gelagat dari Ayu cu. Dan bahkan di suatu malam si Nur ini pun mencoba untuk memeriksa tas Ayu. Kemudian dia lihat di dalam tas Ayu ada sebuah selendang yang mirip banget sama selendang penari yang beberapa kali dia lihat itu. Selendang hijau panjang, dan kemudian ketika dia melihat selendang tersebut tiba-tiba terdengar lagi bunyi gamelan cu. Dan tiba-tiba ada Widya dengan tatapan yang kosong. Kemudian Widya pun mengatakan jangan teruskan. Dan dia tuh panjang lebar menjelaskan tentang tumbal segala macem gitu cu. Tapi menggunakan bahasa Jawa yang benar-benar halus banget sampai si Nur ini tuh gak ngerti. Dan kemudian Nur ini pun mengembalikan lagi selendang tersebut dan akhirnya dia pergi tidur gitu. Keesokan harinya cu, si Bima ini pun datang dan menemui Nur. Terus dia itu menceritakan, akhirnya dia tuh ngaku semuanya gitu loh bahwa dia itu udah memelet si Widya. Nah terus dia tuh bilang bahwa dia tuh punya sebuah mahkota yang diberikan oleh sosok yang bernama Dawuh. Nah mahkota itu tuh merupakan mahkota bulat gitu, terus ada permata hijau di tengahnya yang seringkali dipakai buat di lengan penari yang kayak bentuk emas gitu cu, berukir gitu. Nah terus dia bilang mahkota itu tuh harusnya dia berikan kepada Widya, tapi dia titipinlah ke si Ayu. Tapi ternyata si Ayu ini gak menyampaikan mahkota tersebut ke Widya cu. Sedangkan Ayu yang simpan mahkota tersebut karena dengan alasan bahwa Ayu itu menyimpan rasa dengan Bima. Kemudian saat malam harinya cu, si Widya ini pulang. Terus dia tuh gak lihat teman-temannya yang lain, mana sih yang lain gitu kan. Terus rumah itu agak gelap gitu, dia tuh masuk ke arah dapur. Terus dia lihat ada Nur. Tapi dia lihat Nur ini tuh aneh banget cu. Tiba-tiba Nur ini tuh ngomong pakai suara nenek-nenek gitu.
Terus dia bilang bahwa ada temennya yang membawa malapetaka. Si Widya ini tuh ketakutan banget sampai nangis gitu cu. Tiba-tiba si Nur ini pun menjerit dan langsung jatuh. Terus Widya ini pun nolong Nur gitu, dibawalah ke kamar. Ketika si Nur ini sadar cu, Widya ini pun bertanya ya dengan mukanya yang masih tegang banget. Dia tuh nanya, sejak kapan kamu bisa ngelihat hal-hal kayak gini? Nah terus akhirnya si Nur ini walaupun masih kaget, dia baru sadar, tapi dia pun langsung menceritakan ke Widya. Terus Nur ini pun memeriksa barang-barang yang dimiliki sama si Widya ini. Dia tuh kaget banget ternyata ada mahkota yang udah diceritain sama si Bima. Nah kemudian dia tuh langsung inget sama selendang yang ada di Ayu. Dia pun langsung cari selendang tersebut, kemudian diambil sama dia, sama mahkota itu disatuin di dalam satu kotak gitu cu. Kemudian ditutup sama kain putih dan ditaruhlah kitab suci di dalamnya, ditutupin lagi terus disimpan di bawah meja gitu. Ditutup sama alas meja gitu, jadi kayak benar-benar disembunyiin banget. Akhirnya cu, si Nur ini pun mencari si Ayu untuk menjelaskan gitu loh dari mana dia dapetin si selendang ini. Akhirnya setelah dipaksa gitu, Ayu pun menjelaskan bahwa selendang itu dia dapetin untuk memikat hati Bima. Tapi dia tuh nggak menjelaskan dia tuh dapet selendang tersebut dari mana. Kemudian cu, dari sudut pandang Nur, ketika udah mau subuh gitu, dia tuh kebangun karena dia dengar suara Widya itu nangis kenceng banget. Kemudian dia lihat si Ayu itu udah terbujur kaku dengan matanya yang melotot sama mulutnya nganga gitu cu. Kemudian cu, Nur pun langsung mau melihat Widya lagi, tapi Widya tuh udah nggak ada. Terus si Bima juga udah nggak ada. Akhirnya si Nur ini pun menemui Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. Kemudian dia menyerahkan barang yang udah dia simpan, yaitu selendang dan juga mahkota tersebut. Pak Prabu dan juga Mbah Buyut pun sangat-sangat kaget, dari mana kamu dapetin ini? Akhirnya Nur pun menceritakan apa yang terjadi, dan kemudian tiba-tiba si Wahyu datang dengan muka yang benar-benar panik banget sama salah satu orang kampung yang ngebopongin seseorang yang sedang kejang-kejang gitu cu. Ternyata pas dilihat yang kejang-kejang ini adalah Bima. Mbah Buyut pun menceritakan bahwa kedua sukma dari orang ini yaitu Bima dan Ayu itu sedang terjebak cu. Bahkan ada sukma dan juga raga yang sedang terjebak yaitu Widya. Karena cu, sebenarnya si Widya ini merupakan sosok yang paling diinginkan oleh makhluk penunggu desa tersebut yang bernama Badara Wuhi. Nah jadi dia tuh paling menginginkan Widya namun meleset. Karena mahkota yang udah dipegang sama Widya akhirnya diambil sama si Nur. Sedangkan si Nur ini juga terlindungi dan bahkan dia juga naro kitab suci kan cu. Terus si Nur ini juga kan dilindungi sama sosok yang menempel di badannya yaitu sosok nenek-nenek tersebut. Kemudian cu, Pak Prabu pun meminta agar Bima dan Ayu ini ditutupi oleh kain putih dan juga diikat sama tali kain kafan gitu supaya seakan-akan mereka itu udah gak bernyawa lagi cu. Sedangkan Mbah Buyut yang merupakan seorang dukun yang ada di desa tersebut, dia itu mengatakan bahwa dia itu akan merubah dirinya menjadi sosok anjing untuk menyelamatkan Widya. Sedangkan cu, dari sudut pandang Widya sendiri, dia itu ngelihat Bima ini jalan sendirian menuju ke tapak tilas. Jadi si Widya ini kan kepo gitu loh. Terus dia ngikutin Bima. Nah dia ikutin terus tiba-tiba yang kayak ada semak belukar gitu loh cu menutupi. Tapi kemudian dia tuh tetap berusaha untuk ngikutin Bima terus. Sampai di satu titik dia tuh ngelihat Bima yang lagi mandi di sinden gitu. Jadi di mata air gitu. Terus di sekeliling Bima itu cu banyak banget ular. Terus dia tuh kan benar-benar kaget banget dan Bima pun menoleh ke arah dia. Ketika Bima noleh dia tuh malah jadi shock dan akhirnya dia tuh berlari. Kemudian cu, ketika si Widya ini lagi berlari sekencang-kencangnya, dia itu pun sayup-sayup langsung mendengarkan suara gamelan kembali cu. Dan juga ada suara tertawa yang bersaut-sautan gitu. Padahal ya si Widya ini yang lagi di tengah hutan gitu, tiba-tiba dia tuh melihat sosok-sosok yang benar-benar mengerikan dan menyeramkan banget cu. Yang dijelaskan oleh Widya ini, sosok-sosok tersebut ada yang tinggi, ada yang pendek, terus juga ada yang wajahnya tuh penuh, kemudian ada yang wajahnya separuh, ada yang gak punya wajah dan benar-benar aneh banget gitu loh, makhluk-makhluk lain bukan manusia. Dan Widya pun mulai benar-benar panik banget. Kemudian dia tuh mulai menangis cu. Dan ketika dia mulai menangis, dia pun mendengarkan bunyi gamelan tersebut. Kemudian dia melihat ada satu sosok orang wanita yang menari. Semua mata makhluk yang ada di sana itu langsung tertuju ke penari tersebut. Ya, ketika si Widya ini ikut melihat penari tersebut, dia pun melihat itu adalah Ayu. Tapi dengan matanya yang sembab kayak habis nangis gitu. Kemudian kayak kasih kode ke Widya untuk lari dan pergi dari sini. Akhirnya
Akhirnya si Widya ini pun punya kesempatan untuk berlari cu, dan dia tuh terus berlari sampai menemukan sebuah jalan setapak gitu. Terus tiba-tiba dia bertemu seekor anjing dan kemudian dia mengikuti anjing tersebut untuk pulang ke desanya. Dan akhirnya cu, si Widya ini sampai dan kemudian Mbah Buyut dan juga Pak Prabu pun menjelaskan bahwa teman kalian ini yaitu Bima dan Ayu ini udah melakukan sebuah hal yang terlarang, yang maksudnya sangat-sangat dilarang banget di tempat yang terlarang juga cu. Akhirnya cu, Pak Prabu dan juga Mbah Buyut ini pun bercerita tentang sejarah kenapa tapak tilas itu akhirnya ditutup dan benar-benar menjadi batasan di mana tidak boleh orang-orang masuk ke dalam daerah tersebut. Jadi cu, dulu tempat itu tuh merupakan tempat diadakannya pertunjukan tarian gitu cu, sama anak-anak gadis yang ada di desa tersebut. Nah tapi anehnya pertunjukan itu tuh bukan untuk manusia, tapi untuk bangsa jin yang ada di hutan tersebut. Nah kenapa ada sanggar di tengah-tengah hutan? Tapi kemudian cu, penari-penari itu pun ditumbalkan menjadi persembahan gitu buat para jin satu persatu. Nah jadi karena itulah akhirnya para warga setempat pun memberhentikan pertunjukan tersebut, jadi nggak dilakukan lagi. Dan cu, yang sebenarnya diinginkan ini adalah Widya, tapi Ayu yang sebagai perantara malah menyimpan benda tersebut, mahkota tersebut, dan juga selendang itu. Dan akhirnya dia pun udah cocok jadi penari gitu cu. Sedangkan penari yang diharapkan sama makhluk-makhluk jin ini adalah penari yang perawan. Benar-benar mengerikan banget cu. Ya akhirnya KKN mereka ini tuh dihentikan dan gagal total gitu loh cu. Dan akhirnya diteleponlah pihak kampus sama pihak keluarga bahwa keadaan mereka sekarang tuh begini. Dan pihak keluarga dan kampus pun datanglah ke situ untuk ngejemput mereka cu. Kemudian ya si Ayu ini pun dan si Bima ini juga dibawa ke dokter gitu. Tapi dokter pun menyerah cu. Karena Ayu ini udah total, badannya itu udah lumpuh total. Terus udah kaku banget. Akhirnya si Ayu ini pun meninggal dunia 3 bulan setelah kejadian tersebut. Dan Bima pun juga meninggal dunia. Bahkan sebelum Bima meninggal dunia cu, dia tuh sempat menjerit-jerit, teriak-teriak, mengatakan ular gitu. Dia tuh kayak mungkin sebelum dia meninggal dia tuh melihat banyak banget ular yang mengelilingi dia. Sebenarnya ya cuy, cerita ini tuh emang menyedihkan, mengerikan dan juga mengagetkan ya. Bahkan aku sendiri ketika pertama kali tahu tentang cerita ini yang kayak kaget banget, kok akhirnya Bima Ayu gitu kan, yang nggak kita sangka-sangka. Nah tapi di balik cerita ini juga banyak banget pembelajaran yang bakalan kita dapat gitu loh. Kalau kita baru datang ke suatu tempat, haraplah kita itu menjaga perilaku kita gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jangan kan hal-hal yang tidak senonoh, kita tidak sopan aja kita tuh bisa celaka loh. Apalagi kalau misalnya kita sampai melakukan hal-hal yang terlarang. Dan bahkan ya cu, pihak keluarga dari mereka ini sempat mau nuntut ke kampus sama ke desa. Nah tapi karena yang terjadi ini adalah hal-hal mistis gitu, nggak ada orang yang harus bertanggung jawab tentang hal ini, jadi nggak bisa gitu loh. Akhirnya nggak dibawa ke publish cerita ini, akhirnya tetap dirahasiakan sampai dengan sekarang. Tapi setidaknya cuy, kita dapat mengambil pembelajaran dari hal ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian suka ceritanya cuy. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa like dan juga jangan lupa share-nya. Makasih banyak ya, walaupun cerita ini tuh udah sempat viral dan udah lama gitu kan dan aku baru bahas. Makasih banget kalau kalian udah nonton sampai habis. I love you cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.